kita sebagai perempuan khususnya gitu, banyak dari kita yang menginginkan ketika bulan Ramadan itu sebetulnya ingin melaksanakan puasa selama 30 hari full. Ustazah, sebagai perempuan nih, kadang ada kondisi kita sedang haid. 2 menit lagi nih mau berbuka azan. Dan memang hari itu jadwalnya kita biasa ya, pakai period tracker kan biasa kita cek bahwa sebenarnya hari itu kita puasa. Cuman datangnya nggak di pagi, nggak di siang ataupun nggak di sore, tapi menjelang berbuka. Dan pada saat misalnya 2 menit lagi itu mau berbuka, itu kita dapat pahalanya nggak ya, Miss Afzah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya ya, kita sebagai perempuan khususnya gitu, banyak dari kita yang menginginkan ketika bulan Ramadan itu sebetulnya ingin melaksanakan puasa selama 30 hari full. Tapi karena memang fitrahnya seorang perempuan itu adalah melewati masa-masa period gitu ya, ya, atau haid. Nah, ini sebetulnya ada salah satu hadis yang justru menjadi motivasi untuk kita semua, hadis yang justru menjadi salah satu hal yang harusnya kita menjadi lebih bersemangat. Iya, bersemangat dan juga punya hak istimewa sebetulnya, privilege untuk perempuan gitu ya. Okay. Meskipun perempuan mungkin ada istilah kok laki-laki nggak ngalamin period gitu, justru perempuan. Berarti enak dong laki-laki nggak ada namanya kodo dalam puasa misalnya. Mungkin ada sebagian dari laki-laki yang kodo, tapi mungkin saat fasenya tidak terlalu lama juga. Kita kan bahkan ada yang 12 hari, ya karena memang kita fitrahnya mengalami period itu kan, Miss. Nah, jadi ada salah satu hadis yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman shahihana. Maksud dari hadis ini adalah apabila ada seorang hamba yang sakit ataupun dalam keadaan atau masa safar ya, Miss ya, dalam perjalanan. Dan biasanya kan kalau misalnya kita sakit atau dalam perjalanan, ada ibadah-ibadah yang sulit kita lakukan atau terhalang, ya Miss ya. Akan tetapi kalau misalnya kita semasa luang kita digunakan untuk melaksanakan amal-amal soleh, ya misal Miss dia sebelum sakit atau sebelum safar sering melaksanakan sholat rawatib seperti sunnah, qobliyah, ba'diyah. Tapi misal sedang sakit, ya badan juga tidak fit, kemudian juga tidak memungkinkan untuk melakukan amal ibadah tersebut, ya. Kemudian misal atau dalam keadaan perjalanan safar gitu. Akan tetapi sebelum Miss Zia sakit atau dalam keadaan safar tersebut, Miss Zia sudah mendawamkan atau membiasakan hal tersebut. Nah, maka kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman shahihan. Miss Zia ini tertulis sebagai seorang hamba yang tetap melakukan amal ibadah tersebut. Masya Allah. Ya Allah. Nah, ini jadi salah satu privilege untuk perempuan juga. Masya Allah. Analogikan juga sebagai wanita haid. Misalnya saat haid, sebelum haid kita ini sering beramal soleh seperti baca Al-Quran. Saat haid kan kita tidak bisa baca Al-Quran kan, meskipun banyak pendapat dari kalangan ulama, tapi saya pribadi lebih memilih lebih berhati-hati agar tidak menyentuh Al-Quran saat period ya. Kemudian juga mungkin kita nggak bisa sholat kalau sedang haid, kita nggak bisa puasa dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya sebelum haid kita sering beramal soleh seperti baca Quran, kemudian sholat, kemudian juga puasa, maka saat kita haid
pahala dari amal yang sering kita dawamkan atau sering kita biasakan dalam kehidupan kita itu tetap mengalir. Masya Allah. Nah, jadi sebetulnya untuk para ladies gitu ya, nggak harus kesel saat datang period misalnya 1 menit lagi atau 2 menit lagi menjelang berbuka gitu. Justru di situ justru menjadi privilege untuk kita atau hak istimewa untuk perempuan saat waktu kita sebelum haid ya, tapi kita sering melakukan amal soleh, maka tetap terhitung amal ibadah kita itu tetap berjalan. jadi tetap dicatat ya sama malaikat raqib. Begitupun mungkin hal yang buruk dilakukan mungkin seperti itu sudah pasti dicatat ya. Nah, makanya pesannya apa dari hadis ini ya, jadi sebaiknya untuk mengisi waktu luang ya sebaiknya kita isi dengan amal-amal soleh, karena saat kita terhalang dari amal soleh tersebut, apabila ada yang menghalangi kita misalnya dalam keadaan perjalanan atau sedang sakit atau sedang haid nah itu pahalanya tetap berjalan gitu, seperti orang yang melakukan padahal kita memang terhalang dari ibadah tersebut gitu. Dan satu lagi mungkin sebetulnya saat keadaan haid pun yang terhalang itu hanya jiwa kita, hanya fisik kita. Kita nggak boleh puasa ya. Nggak boleh sholat, nggak boleh menyentuh Al-Quran. Dan yang tidak terhalang dan yang tidak boleh terhalang sebetulnya itu hati kita. Hati kita itu tetap harus terkoneksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita bisa mengisinya dengan berzikir, banyak berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau misalnya dalam bulan Ramadan itu ada salah satu doa yang misalnya di malam tarawih biasanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian juga kita memperbanyak sedekah, karena semua amal sholih di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan. Makanya sayang banget kalau misalnya kita menyia-nyiakan waktu kita di bulan Ramadan. Betul.